Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus menjatuhkan pilihan untuk kita, itu karena ada kasih yang lebih dahulu bekerja. Karena Yesus punya rasa kasih untuk kita, makanya dia memilih kita. Kalau dia tidak punya rasa kasih untuk kita, tidak mungkin dia memilih kita. Yesus juga pernah bersabda, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Semua orang yang dibaptis menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang terpanggil, tetapi di dalam orang yang terpanggil sedikit yang terpilih. Semua anak-anak di dunia ini dengan aneka macam agama adalah orang-orang terpanggil. Mereka semua dipanggil oleh Allah dan akhirnya akan dipanggil oleh Allah Pencipta, tetapi sedikit yang dipilih. Misalnya, di antara banyak umat manusia, sedikit yang dipilih menjadi pengikut Yesus. Nah, di antara orang yang dipilih menjadi pengikut Yesus, namanya kaum terpanggil, juga sedikit yang dipilih. Maka kita menemukan tidak banyak orang jadi imam, tidak banyak orang jadi suster, karena itu pilihan Allah. Jadi kalau diukur dari segi kasih, mungkin tingkatan kasih yang kita miliki di hati itu berbeda kedalamannya. Makanya sering saya bilang, kadang-kadang kita merasa lebih suci dan lebih kudus dari orang terpanggil. Oke saja, tapi itu menurutmu. Kalau menurut Tuhan, maka kamu yang dipanggil, bukan orang yang kamu omong dan kamu anggap tidak layak. Karena kalau kamu merasa lebih layak dari orang yang kamu omong, kenapa bukan kamu yang dipilih? Jadi Tuhan itu tahu hati, Tuhan mengenal hati. Makanya dia jatuh cinta pada orang yang dia tahu hatinya untuk Tuhan. Nah,
Itulah yang terjadi dengan Matias, rasul yang kita pestakan hari ini, pengganti Yudas. Dalam bacaan pertama kita mendengar proses pemilihan Yudas itu juga tidak mudah. Dia itu masuk dalam kategori 70 murid yang memang selalu ikut kumpul doa bersama. Tapi dia bukan rasul. Rasul di antara 12 rasul yang dipilih. Dia sekedar pengikut. Tetapi ketika ada yang harus menggantikan Yudas, maka mereka berpikir untuk memilih. Dan apa kata Petrus sebelum memilih? Mereka berdoa. Dan dia bilang apa? Tuhan yang mengenal setiap hati. Di antara kami ada yang harus kami pilih pengganti Yudas yang sewajarnya engkau jatuhkan ke situ. Tolong tunjukkan kepada kami. Jadi Tuhan yang mengenal hati. Jadi Bapak Ibu, makanya kenapa saya bilang hati-hati dengan hati kita. Coba cek baik-baik, karena jangan sampai kita cenderung menganggap diri lebih baik, lebih benar, lebih pintar, lebih suci, lebih kudus. Itu kan anggapanmu. Apakah Tuhan memandang begitu? Jadi kita tidak bisa memalsukan sesama ketika kemudian Tuhan itu tidak jatuh cinta untuk memanggil dan memilih kita. Jadi kemudian Matias terpilih hasil doa. Doa karena meminta Tuhan yang mengenal hati menunjukkan. Nah, dalam konteks hidup menggereja kita semua kan kaum terpanggil. Tapi juga ada yang dipilih. Pilihan itu ada yang pilih jadi imam, ada yang pilih jadi suster, ada yang dipilih jadi anggota Legio Maria, ada yang dipilih jadi anggota dewan, ada yang dipilih menjadi pengurus lingkungan dan KBG, dan seksi-seksi itu kan pilihan. Dan kita tahu, kita sebelum merekomendasikan nama ke paroki kan kita berdoa, doa supaya Tuhan menunjukkan siapa yang pantas, dan kita kemudian menghasilkan pilihan. Walaupun kemudian banyak umat yang tidak menyadari bahwa yang mereka sudah pilih malah mereka tidak mau dengar dan tidak mau hargai. Jadi kan pengurus KBG tahu rasanya susahnya jadi pengurus KBG. Pengurus lingkungan tahu rasanya menjadi pengurus lingkungan. Orang yang dulu pilih kita kadang itu yang paling susah diatur dan tidak taat. Tapi no problem. Yang penting kita sudah dipilih karena kita dianggap layak oleh Tuhan, karena Tuhan mengenal hati kita yang punya kasih. Berarti rasa kasih Tuhan untuk kita itu lebih daripada mereka yang lain. Makanya kita dipilih. Nah, Bapak Ibu, kenapa kemudian saya mengajak kita, kalau kita sudah dipercayakan jadi DPP, jadi pengurus lingkungan, pengurus KBG, seksi ini, seksi itu, jalankan tugas itu, kan itu pilihan Tuhan, karena Tuhan mengenal hati kita. Jangan dirusakkan oleh kesibukan dan pekerjaan. Karena yang terjadi ketika orang diberi kepercayaan dan dipilih, dia sibuk cari banyak alasan untuk tidak terlibat. Saya itu setelah membaca bacaan hari ini, teringat lagi dengan status yang saya buat semalam. Semalam itu saya buat status yang saya share-kan di grup, yang bunyinya begini: apapun tergantung motivasi, kalau tidak dari hati akan sibuk cari alasan. Yang pasti sehebat apapun orang, dia butuh cermin untuk melihat diri dan keluarganya. Teringat juga dengan pesan Yesus ini, seorang tabib tidak bisa sembuhkan dirinya sendiri. Weekend MA itu cumalah cermin untuk bantu para pastutri lihat diri dan pasangan. Kenapa saya buat status ini? Bapak Ibu, ketika pastutri tim atau MA jatuhkan pilihan untuk meminta Anda ikut weekend MA, jangan berpikir itu pilihan mereka. Saya tahu mereka itu doa dulu, bahkan mereka novena dulu. Saya tahu baik di tim MA itu selalu ada novena sebelum mereka menunjuk orang. Maka ketika mereka jatuhkan pilihan pada kita, itu karena gerakan Roh Kudus. Tuhan tahu ada sesuatu yang bisa untuk kita terlibat. Tapi kemudian ada yang sebelumnya oke, tapi kemudian menolak. Kenapa? Alasan kerja. Bapak Ibu, setiap hari Anda kerja, Anda sayang nggak keluargamu? Anda sayang nggak pasanganmu? Kenapa pekerjaan lebih kamu sayangi daripada pasanganmu, daripada keluargamu?
Jadi saya rasa sangat miris ketika kemudian orang cari alasan kerja lah, alasan anak begini begitu. Lagi-lagi orang jatuhkan pilihan itu karena gerakan roh. Kenapa Anda menolak rahmat itu? Seringkali saya dalam nada guyon mengatakan kepada orang, kalau saya pribadi bicara hal yang serius itu dalam nada tidak serius, tapi bahaya kalau kita tidak terima, karena tetap menghargai pribadi. Makanya seringkali saya tawarkan, ayo ikut ini, ayo ikut itu, tapi saya omongnya dalam nada tidak serius, tapi itu sudah serius. Kalau Anda menolak akan ada resiko yang bahaya. Ya, seringkali terjadi. Bapak Ibu, waktu dulu saya bilang, ayo kita ini sesekali jalan salib, jangan cari teduh. Setelah itu ada yang anaknya masuk rumah sakit. Ayo kalau anak ulang tahun ke gereja, ada yang tidak mau datang padahal libur, kemudian masuk rumah sakit. Jadi ketika kita menolak rahmat, jangan berpikir tidak ada risiko. Seringkali saya mengatakan, mungkin karena Anda menolak tawaran kegiatan gereja, itu yang memberikan banyak persoalan dan penderitaan untukmu. Kenapa tidak? Kan beberapa sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Sebaliknya, ketika Anda melihat tawaran kegiatan gereja itu sebagai peluang berahmat, kan Anda itu dipilih. Apalagi kalau Romo yang sudah omong itu kan, kita bicara bukan karena kita punya mau, kita doa dulu, baru kita meminta Anda. Yang oleh Yesus dibahasakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi apalagi kalau kita sudah ajak dan Anda sudah iya, lalu tiba-tiba batal, Bapak Ibu, hidup masih panjang. Lebih baik Anda berkorban 2-3 hari untuk apa yang sudah kita sepakati, daripada Anda akan menderita dalam banyak hal. Kita tidak tahu hidup kita ke depan. Seringkali kita salah kalkulasi. Kita pikir dengan kita tidak terlibat dan tidak ikut, kita aman-aman saja. Sorry Bapak Ibu, yang saya lihat dan saya alami, justru kalau kita memberi diri dan berkorban untuk Tuhan dan gerejanya, itu yang mendatangkan banyak rahmat. Jangan berpikir tentang gaji dan pendapatan. Lagi-lagi rahmat tidak bisa diminimalisir dengan gaji dan pendapatan. Rahmat itu terlalu luas. Anda boleh punya uang banyak, boleh punya gaji besar, tapi kalau sakit-sakit, apa gunanya? Kalau dililiti oleh banyak persoalan, apa gunanya Anda punya banyak? Tapi keasikan terlibat di gereja itu, Tuhan selalu buka jalan untuk kita ketika kita dalam kondisi kepepet. Bapak Ibu bisa melihat, orang boleh kaya, boleh punya banyak uang, ketika dia punya hajatan, ada saja Tuhan kasih halangan. Itulah Tuhan. Sebaliknya, orang yang setia dalam iman, dalam kegiatan gereja, pasti Tuhan pada saat dia butuh, semua berjalan baik. Bukannya saya mau memuji atau mengagungkan, tapi saya hanya mau mengatakan, ketika Dani dan Gita itu nikah, ada yang berkomentar begini, inilah buah dari ketekunan orang tuanya. Ya, lihat Bapak Caca dan Mama Caca, apa yang mereka buat dalam hidup. Bakti lingkungan paling pertama datang, biar pakai sepeda. Kegiatan apapun mereka terdepan. Terus emang mereka tidak hidup dan tidak cari makan. Tapi lihatlah Tuhan memberikan rahmat. Ketika mereka punya hajatan, semua berjalan baik, semua berjalan lancar, orang semua bahagia. Tapi bandingkan dengan yang punya uang, punya apapun, tapi kalau sepelehkan kegiatan gereja, Bapak Ibu, setiap jalan ada tikungan, setiap jalan ada lekak-lekuknya. Jangan terlalu merasa di atas angin dan meremehkan apapun bentuk kegiatan gereja, apalagi itu sudah dipilih kepada kita. Jadi Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kemudian kalau Anda dipilih entah oleh seksi keluarga, entah oleh seksi apapun untuk terlibat, jangan menolak. Jadi jangan menolak. Terimalah itu sebagai rahmat. Karena sudah jelas Tuhan bilang, siapa yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadanya. Jangan main-main dengan pilihan Allah. Jangan main-main dengan pilihan gereja. Jangan main-main dengan pilihan Romo.
Semoga Tuhan memberkati.